Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ya, ataupun readingan terbaru, yaitu saya mulai harinya hari Sabtu, hari Minggu sampai hari Senin. Bisa dikatakan kalau tanggal kalender itu yaitu mulai tanggal 8, tanggal 9 sampai tanggal 10. Jadi bisa dikatakan 3 hari ke depan sobatnya. Oke sobatnya, kali ini saya akan memberikan suatu tema, yaitu kenyataan yang akan terjadi di 3 hari ke depan ya. Tentunya seperti itu ya. Sekali lagi untuk temanya, kenyataan yang akan terjadi di 3 hari ke depan. Bisa saja nanti real, kan seperti itu ya. Kalau masalah real atau tidak ya nanti istilahnya itu diresionetkan sendiri ya, tapi jangan dipaksakan. Ketika sering saya mengatakan, ketika ada resionet ada tepat ya syukur alhamdulillah ya, aminkan, karena ucapan adalah doa. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resionet ya jangan kecewa ya, karena apa, karena ini kan bersifat general reading sifatnya, energinya mengajak, nggak tahu yang ketarik energinya siapa. Nah kan seperti itu ya. Beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian ya silakan konsul secara pribadi, maka saya bisa mengetahui nama data kalian sehingga saya bisa menembak tepat sasaran. Itu sering saya ungkapkan sobat ya. Ya, satu kali lagi sobat ya, ketika saya mengatakan kenyataan yang akan terjadi ya di 3 hari ke depan ini sobat ya, ketika memang itu baik, itu positif ya, sering saya mengatakan syukuri, aminkan, karena ucapan adalah doa. Nah yang paling harus diketahui yaitu ketika memang itu nanti pembacaannya kurang baik ya ataupun buruk ya, istilahnya itu apa ya, ya jangan dijadikan sebagai rasa kecewa ya. Tetap syukuri saja sobat. Nah, kan seperti itu ya, karena ketika kita mensyukuri apapun itu baik ataupun buruk, nah ketika kita lebih-lebih kita mensyukuri yang buruk, nah itu dibalik semua itu kan pasti ada suatu hikmah, pasti ada suatu hidayah. Nah, kan seperti itu. Jadi tidak harus yang baik saja terus yang buruk kita tidak mau mensyukuri, ya tidak bisa begitu juga, karena apapun di dalam kehidupan ini ketika ada baik ada buruk ya tetap adanya suatu pemberian dari Sang Maha Kuasa. Pasti ada konsekuensi dan ada resikonya, kan semua seperti itu sobat ya. Oke sobat ya, mungkin sudah bisa dipahami ya, dan saya akan segera untuk menarik energi. Oke sobat ya, next lanjut untuk zodiak selanjutnya ya, setelah zodiak Gemini, tapi akan saya tarik dulu untuk energinya. Sekarang kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Capricorn ya, artinya zodiak Capricorn akan kita tarik energinya sobat ya. Alhamdulillah ya sobat ya, saya sudah menarik 3 energi.
Langsung saja kita buka untuk asmara Capricorn dulu. Capricorn, nah. Ini kartu utama kalian ya. Untuk Capricorn asmaranya mungkin kartu The Dead ya, ataupun Dead ya. Ada prajurit tengkorak naik kuda melangkahi mayat. Dikonfirmasi sama kartu Three of Cup ya. Ini bagus ya. Ada 3 orang sama-sama memegang cup. Artinya di sini mungkin akan ada suatu kebahagiaan ataupun kegembiraan. Ya, ini untuk kalian sekali lagi energi dari Capricorn muncul kartu utama Death, artinya di sini mungkin kalian akan dihadapkan dengan beberapa masalah ataupun beberapa problem ya. Itu kalau saya tangkap ya. Mungkin gini ya, ketika asmara kalian dihantam suatu masalah ataupun konflik ataupun problem, di sini kalian jangan sampai stuck sobat ya. Nah, jangan sampai diam, lagi mundur ya. Kalian lebih baik apa? Ketika kalian ingin ada suatu kestabilan lagi ataupun agar bisa damai lagi, harmonis lagi, salah satunya jalan kalian harus berani melangkah maju ya, gitu loh. Dalam arti ya selesaikan masalahnya ya, jangan sampai kalian diam, gitu loh ya, apapun itu. Jadi di sini disarankan jangan takut-takut ya, ketika kalian mau melangkah maju, jangan punya pikiran apakah nanti berhasil, apakah nanti bisa damai ataupun bisa selesai ataupun yang lainnya. Nah, jangan punya pikiran seperti itu. Yang jelas kalian harus berani melangkah dulu ya. Coba selesaikan dulu. Nah, kan seperti itu ya. Jadi istilahnya itu jangan menyerah sebelum berperang. Kan seperti itu. Karena di sini jelas adanya suatu permasalahan yang kalian hadapi nantinya. Gitu. Cuman di sini melambangkan yaitu tadi harus adanya suatu kebijakan, harus adanya suatu kebijaksanaan dari kalian. Nah, kan seperti itu. Jangan stuck sobat ya, ataupun jangan diam ketika dihantam masalah, cepat selesaikan, jangan ditunda-tunda. Itu saran saya ya. Terus dikonfirmasi sama kartu Three of Cup. Nah, ini sudah menggambarkan apa ya, suatu kepositifan juga seperti yang saya katakan tadi gitu ya. Bisa saja di sini nanti bakal ada yang suatu pertemuan mungkin ya, gitu loh. Akan ada suatu pertemuan, bisa saja ini nanti melambangkan ada suatu keberhasilan. Ketika kalian ada masalah, coba selesaikan. Di sini kelihatannya akan kembali tenang, ya. Akan kembali damai, akan kembali pulih, harmonis lagi, dan mungkin kalian akan juga ya mungkin bisa bersenang-senang lagi lah sama pasangan kalian. Intinya di situ ya, karena di sini kalian jangan takut ya, ketika ada masalah ya, ada masalah apapun itu tetap harus kalian selesaikan. Perkara nanti berhasil atau tidak ya dipikir belakangan. Yang jelas di sini kelihatannya ketika kalian ada masalah dan mau menyelesaikan, mau melangkah, di sini akan menemukan sebuah gambaran yang positif, mungkin akan damai lagi. Nah, seperti itu nanti akan saya deteksi sobat ya, gitu. Jadi fix ya, bisa dipahami ya untuk Capricorn, untuk asmara jangan ditunda-tunda, selesaikan ketika kalian dihantam masalah. Lanjut untuk pekerjaan, di sini ada Queen of Pentacles, ada bisa dikatakan ratu lah ya, ratu duduk sambil memegang koin dan memandang koin ya. Dikonfirmasi sama kartu The Emperor ya, bisa dikatakan ini lambang raja tua ini ya, ini sedang duduk dan membawa tongkat kebesaran. Ini kalau saya tangkap ya sobat ya, untuk masalah pekerjaan Queen of Pentacles untuk Capricorn ya, bisa saja di sini Capricorn sedang apa ya, sedang adanya suatu kefokusan di sini ya, gitu loh. Sedang adanya suatu harapan tinggi ya, sedang juga menginginkan adanya suatu kestabilan dalam arti ya, kapan saya bisa mencapai target, kapan saya bisa adanya kesuksesan. Itu yang saya tangkap. Jadi di sini adanya suatu renungan, adanya suatu keinginan yang kuat sih di sini ya. Kapan waktunya itu tadi stabil dan lain-lain. Nah, intinya ke arah yang positif lah. Capricorn di sini sedang menunggu. Nah, bisa saja di sini juga Capricorn sedang apa ya? Sedang istilahnya ada suatu apa ya, penjagaan lah di sini. Agar jangan sampai adanya suatu permasalahan di seputar pekerjaan. Bisa saja seperti itu ya. Terus dikonfirmasi sama kartu The Emperor ya. Ini bisa saja kalian sedang adanya suatu kefokusan di pekerjaan kalian, di karir kalian ya. Di sini jelas kalian ada suatu kefokusan, mungkin kalian mau menata ulang ataupun mau memasang strategi ataupun taktik baru agar bagaimana bisa stabil ya, agar bagaimana apa yang kalian impikan itu bisa tercapai. Itu yang saya tangkap. Jadi di sini adanya suatu kefokusan yang khusus di sini ya. Bahkan di sini kalau saya menangkap, kalian mencoba untuk apa ya, mencoba untuk berdamai dengan diri sendiri ya. Kalian di sini mencoba untuk tidak mau menyalahkan orang lain. Nah, di sini adanya suatu apa ya,
suatu pemikiran yang cukup tua ya. Artinya apa, ketika kita adanya suatu pemikiran yang cukup tua ya, berarti tindakan kita ya harus tua, yaitu tadi ketika ada konflik ya jangan menyalahkan siapa-siapa, tetap harus bisa berdamai lah dengan diri sendiri, kira-kira seperti itu ya. Ya, tetap seperti biasa, nanti segmen terakhir akan saya deteksi seperti ini. Kita lihat untuk keuangan. Di sini ada The Chariot ya, ada laki-laki itu, terus depannya ada hewan zaman dahulu ya, singa hitam sama singa putih. Terus dikonfirmasi sama kartu Pack of Pentacles ya, satu orang itu sedang memegang koin sambil melihat ya. Ini kalau saya tangkap ya, The Chariot bisa dikatakan gini ya, untuk masalah keuangan di sini Capricorn jangan ada yang suatu bimbang, jangan ada yang suatu apa ya, was-was lah dalam hati. Dalam arti gini ya, ketika kalian ada suatu kalau saya menangkap sih, ketika kalian ada suatu bisnis apapun itu ya, yang memang bersifat akan ada suatu pemasukan yang kalian terima, keuangan yang kalian terima ya, itu di sini kalian jangan bimbang, jangan ragu, apalagi was-was ya, tetap jalankan saja gitu ya. Nah, itu yang saya maksud ya, kan di sini menggambarkan singa hitam sama putih. Artinya ketika kalian mungkin ada suatu bisnis apa dan itu kalian akan memperoleh suatu keuangan, ya tinggal pilih saja jalannya gitu ya. Ketika kalian memilih jalan kanan ataupun singa putih ya jalankan saja, ya, seperti yang sudah kalian rencanakan. Ini contoh ya, ketika kalian memilih jalan yang kiri ataupun singa hitam ya jalankan saja. Nah, seperti itu ya. Yang jelas di sini rasa bimbang, rasa ragu itu buang semua. Ketika kalian dihadapkan sebuah masalah ya pilih salah satu agar keuangan kalian bisa stabil. Nah, seperti itu, seperti yang saya contohkan tadi ya, ketika kalian mungkin adanya bisnis ya, ketika kalian mamang ataupun ragu ya enggak, misalkan gini, sudahlah enggak jadilah, mungkin nanti saya akan rugi. Nah, di situ kalian diajarkan maju. Nah, gitu loh ya, artinya kalian memilih jalan kiri ataupun singa hitam. Nah, itu yang saya maksud ya, ketika kalian ada bisnis yang itu akan menghasilkan keuangan, terus kalian merasa yakin, oke lah saya yakin pasti saya mendapatkan uang lah, di situ kalian jalankan, jangan mundur. Jadi bisa dipahami ya sobat ya. Terus di sini ada Pack of Pentacles ya, di sini menandakan jelas kan, di sini menandakan bahwa kalian itu ingin ada suatu perkembangan, kalian menginginkan ada suatu apa ya, istilahnya itu pemasukan tambahan, itu loh yang saya maksud Pack of Pentacles seperti itu. Jadi jelas kalian di sini tuh berusaha ingin memunculkan ide-ide kekreatifan kalian, berusaha untuk memunculkan solusi ataupun solusi bagaimana untuk bisa mendapatkan pundi-pundi keuangan. Di sini tertangkapnya seperti itu. Jadi Capricorn benar-benar sedang mengasah otak di sini ya. Energinya tertangkap seperti itu. Karena melambangkan menginginkan ada suatu perkembangan di faktor keuangan, ada suatu tambahan-tambahan yang kalian pikirkannya. Itu Capricornnya. Oke sobat ya, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Oke, ini kalau saya tangkap untuk masalah asmara, tapi kan di sini kelihatannya apa ya, 50% ya, 50-50 ya, tertangkap seperti itu. Itu tadi ketika kalian berani maju melangkah ke depan ya, itu kelihatannya akan terselesaikan, akan damai lagi, akan dingin lagi. Itu yang di faktor 50% ya. Yang 50% lagi, yang satunya kelihatannya di sini bukannya kalian tidak berhasil, mungkin masih dalam tahap proses. Ya wajar ketika masih dirundung ataupun masih dihantam seputar apa ya, situasi yang memanas ataupun apa ya, wajar lah kan seperti itu, karena namanya masih berproses. Nah, kan seperti itu. Yang jelas kalian harus berani menghadapi lah ya, ketika ada masalah, karena jelas di sini dedet ini ada satu pengiriman energi sobat yang saya tangkap barusannya. Jadi bisa saja ketika kalian ada konflik terus tiba-tiba hubungan kalian memanas, itu bisa saja energi dari pihak ketiga, orang-orang toksik yang menembak kalian sehingga mereka senang kalau kebahagiaan kalian dalam membina hubungan asmara ini kacau, kandas, banyak konflik, kelihatannya dia senang. Maka itu dia mencoba menembak aura kalian tertutup sehingga terjadi banyak suatu masalah. Itu ya, yang 50% ya. Terus kan, kalau saya tadi menangkap adanya sesuatu di faktor pekerjaan, kelihatannya di sini
bisa dikatakan ada sedikit imbas juga ya gitu loh sahabatnya. Saya tadi mengatakan di sini adanya renungan sama dengan suatu ingin memasang strategi baru. Di sini kelihatannya verti juga ya, tetapi seperti itu bisa saja akan berhasil ya. Apa yang kalian inginkan, apa yang kalian jaga selama ini bisa berhasil ya. Artinya bisa lancar, tidak ada sendatan lah. Yang 50% ya. Yang 50% lagi kelihatannya di sini kalian terkena imbas gitu loh. Masih banyak halangan, banyak sendatan, banyak konflik di seputar pekerjaan, banyak tidak kestabilan di situ. Itu ya kalau bisa dinetralkan, karena ini kalian tertempat di asmara dan berimbas ini di pekerjaan. Kalau dibiarkan, sering saya mengatakan jangan berimbas kemana-mana. Kalau untuk keuangan di sini kelihatannya masih cukup aman ya, ya Capricorn. Ya bisa dikatakan masih cukup stabil. Bahkan di sini saya menangkap bisa saja kalian akan ada suatu kerusakan yang masuk ya, karena terdeteksi 50% itu tadi. Dalam arti mungkin yang 50% kalian akan baik, ya lancar, akan didatangi suatu kerusakan juga. Yang 50% yang tidak baik, yang negatif, artinya di sini kalian akan ada suatu penurunan gitu loh. Akan ada suatu penurunan ya, mungkin ada sajalah tiba-tiba kalian dihadapkan masalah dan itu membutuhkan keuangan. Jadi harap waspada saja ya untuk Capricorn, ya tetap dikontrol masalah pengeluaran dan pemasukan, jangan sampai lebih besar pengeluaran sih. Itu saran saya ya, itu ya. Kalau bisa ya itu di netral ya, biar tidak berimbas kemana-mana. Kalau saya menangkap kalian tertembak di asmara ya, terus merambatnya ke pekerjaan. Kalau itu dibiarkan larinya ke keuangan, larinya ke kesehatan, itu sobatnya. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya, semoga bermanfaat. Apapun itu yang baik tetap jadikan semangat, motivasi, syukuri, aminkan, karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik sobat ya jangan ditakuti sobat, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah, agar kita lebih waspada, lebih selamat, lebih berhasil, lebih sukses lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Tetap saya selalu berpesan, ketika kalian datang masalah sudah tidak logik ya jangan diabaikan seperti itu, tapi kuatkan secara intuisi ya, cari solusi keluar. Tidak ada salahnya kita kuatkan secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga ikhtiar, tanya orang-orang di bidangnya. Karena apa? Karena kan sudah tidak bisa, karena kan sudah tidak logika lagi masalahnya dulu ya, banyak keganjilan. Nah, kan seperti itu, banyak ketidakwajaran ya kita istilahnya itu menangkalnya ataupun menghilangkan itu semua, yaitu tadi dengan dua metode, dikuatkan secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga ikhtiar, tanya orang-orang di bidangnya. Karena apa? Agar siapa tahu mendapatkan solusi dan aura kita kembali baik lagi, netral lagi, kepositifan, kerezekian itu akan masuk sama kita. Karena kan jelas nasib itu kan tidak akan pernah bisa berubah sobat, ketika orang tersebut ataupun orang itu sendiri sudah mengetahui, sudah merasakan ya bahwa adanya keganjilan tapi tidak mau dirubah, ya bagaimana nasib kita akan bisa berubah baik. Nanti justru akan mengalami kemerosotan, banyak terus masalah, karena banyak yang konsultasi sih seperti itu, artinya ujung-ujungnya ya pembukaan aura juga. Nah gitu lah sobatnya, itu yang saya maksud ya. Jadi jelas ya, ketika kalian bagaimana caranya keluar dari zona tidak nyaman ya, itu tadi dikuatkan, tidak ada salahnya dikuatkan secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga ikhtiar, tanya orang yang di bidangnya, tidak ada salahnya. Yang penting kita adanya satu perjuangan untuk keluar dari zona tidak nyaman menuju zona nyaman. Iya. Oke sobat ya, mungkin sampai di sini dulu ya. Semoga manfaat. Sekali lagi semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.